Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surah Bajul. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri tentang misteri Villa Tua. Entah sudah berapa lembar surat lamaran kerja yang dilayangkan ke berbagai instansi. Setiap ada lowongan kerja yang sesuai dengan profesinya, dengan cepat dia layangkan lamaran kerja yang telah disiapkan. Tapi sayangnya, hingga kini tak satu pun dari sekian banyak surat lamaran yang terbalas. Ivansyah merasa kasihan dengan kedua orang tuanya yang telah banyak mengeluarkan biaya kuliahnya hingga akhirnya dia berhasil meraih gelar insinyur di bidang arsitektur. 2 ekor kerbau dan sebagian ladangnya dijual untuk membiayai anaknya yang sematawayang dan sangat dicintainya. Namun setelah mendapatkan gelar sarjana, ternyata masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah hampir setahun dia mendapatkan predikat sebagai panci kelantung. Untunglah, hal itu tidak terlalu berkepanjangan. Tatkala di suatu pagi, ada teman ayahnya yang menawarkan pekerjaan untuknya. Kedua orang tuanya sangat bersuka cita dengan tawaran kerja yang diberikan kepada anaknya. Sebuah villa tua di kawasan Kota Batu, Jawa Timur, yang tak jauh dari rumahnya. Dia disuruh memugarnya. "Nak, villa itu sudah lama sekali tidak berpenghuni. Konon yang punya warga Belanda. Tetapi setelah ditinggal pulang ke negaranya, villa itu dibiarkan mangkrak begitu saja. Namanya Tuan Willem, yang katanya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian Tuan Franz yang masih sepupunya, yang memberikan pekerjaan kepada Nak Ivansyah, menyuruh aku untuk menunggui villanya. Tetapi berhubung rumahku berdekatan sekali dengan villa itu, ya aku hanya cukup mengawasi villa itu dari rumahku. Lagi pula, keamanan di kampung ini aman-aman saja," kata Pak Truna yang sudah setengah baya menyambut kedatangan Ivansyah. "Iya Pak, aku sudah mendengar riwayat villa itu dari Pak Franz. Beliaulah yang mengatakan bahwa villa ini diserahkan sepenuhnya kepada Pak Franz untuk mengawasinya." Ivansyah yang datang di siang hari bolong berkata kepada Pak Truna seraya mengamati villa yang akan dipugarnya. "Oh ya Pak," kata Pak Franz, "Nak Ivansyah disuruh bermalam saja di rumahku untuk beberapa hari. Tentang biaya makan dan sebagainya, nanti Pak Franz yang menanggungnya." Pak Truna menawarkan jasanya. "Terima kasih atas tawaran Pak Truna. Tetapi kalau aku ingin bermalam saja di villa itu, apakah tidak bisa, Pak?" kata Ivansyah sambil pandangannya diarahkan ke villa. "Oh, boleh-boleh saja, Nak. Tetapi aku harus bersihkan dulu villa itu," kata Pak Truna menjelaskan. "Iya, Pak. Tapi jangan Pak Truna sendirian yang membersihkan. Aku juga akan bantu." Ivansyah merasa kasihan kepada Pak Truna. Akhirnya setelah villa itu bersih dari kotoran, terutama debu, Ivansyah memutuskan untuk menginap di situ. Kalau malam tiba, dia ditemani dengan setia oleh radio transistor kecil yang sengaja dibawanya dari rumah. Tak terasa sudah hampir seminggu dia berada di villa itu. Dia memugarnya bersama beberapa kuli bangunan. Sebagian besar kuli-kuli yang diajak memugarnya itu adalah penduduk setempat yang ada di sekitar Batu. Dengan demikian, setelah pekerjaan mereka selesai, mereka selalu pulang ke rumahnya masing-masing. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dia mendengar dari beberapa orang kalau malam Jumat Kliwon diusahakan untuk tidak tidur sore-sore. Lebih baik tidur setelah jam 12 malam ke atas.
Namun entah karena apa, namun entah karena apa, di malam Jumat Kliwon itu, mata Irfansyah rasanya penat sekali. Meskipun malam itu sudah minum kopi kental dan beberapa kue supaya tidak tidur sore-sore, namun rasa penat di mata Irfansyah hampir tak tertahankan. Kalau malam Jumat tiba, biasanya Pak Teruna datang berkunjung ke villa menemani dia ngobrol. Namun di malam itu, Pak Teruna dengan keluarganya turun ke kota untuk mendatangi temannya yang mempunyai hajat perkawinan putranya. Jam tangan yang diletakkan di atas buffet sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Ketika Irfansyah akan beranjak ke tempat tidur, tiba-tiba dia mendengarkan suara desis seperti asap. Ternyata benar juga. Yang terdengar mendesis tersebut tiada lain adalah 2 buah asap kecil berwarna biru muda di ruang tamu yang ada di dekat kamarnya. Rasa katuk Irfansyah hilang seketika bersamaan dengan pemandangan aneh tersebut. Asap itu semakin lama semakin membumbung tinggi, dan akhirnya kedua asap itu membentuk menjadi 2 buah tengkorak manusia. Dengan berjalan tertatih, kedua tengkorak itu mendekatinya. Irfansyah dengan sisa kekuatannya segera menyambar sebuah kayu belandar yang kebetulan ada di sampingnya. Dengan menggunakan kayu itu, dia mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kedua tengkorak yang berjarak 1 meter dengannya. Ayunan itu tepat mengenai kedua tengkorak itu secara bergantian. Entah sudah berapa kali Irfansyah dengan membabi buta menerjangkan kayu tersebut tepat mengenai tulang belulangnya, menjadi berkeping-keping. Tetapi setelah kedua tengkorak itu hancur, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tulang-tulang itu dengan cepat menyatu menjadi tengkorak kembali. Kemudian bergerak mendekati Irfansyah lagi. Setelah hancur, proses semula terjadi lagi. Tengkorak-tengkorak itu utuh kembali, kemudian berjalan mendekatinya lagi. Lama-kelamaan, nyali Irfansyah untuk menyerang kembali menjadi pupus. Kekuatannya untuk menyerang telah punah. Akhirnya dia lemas dan tak sadarkan diri. Setelah terjadi peristiwa itu, keesokan paginya villa itu ramai dikunjungi para tetangga. Salah satu di antara tetangga itu tiba-tiba menemukan 2 buah lubang sebesar kelereng di ruang tamu. Kedua lubang itu secara tak sengaja terpijak kakinya. Lubang yang terpijak kaki itu seketika ambrol. Kejadian itu sekaligus menimbulkan kecurigaan orang-orang yang ada di situ. Kemudian, atas inisiatif bersama, kedua lubang itu dibongkar. Dan setelah dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat 2 buah peti mati kuno yang tutupnya terbuka. Entah kemana tutupnya. Di dalam kedua peti mati itu terdapat 2 tengkorak manusia. Setelah melihat kedua tengkorak itu, Irfansyah menarik kesimpulan bahwa tengkorak yang menampakkan diri semalam adalah 2 tengkorak itu. Misteri tentang 2 lubang di villa itu dengan cepat menjadi berita utama di beberapa media. Dengan adanya berita misteri yang muncul dengan tiba-tiba itu, seorang kakek Belanda yang tinggal di Surabaya mengaku bahwa kedua tengkorak itu masih familinya yang hilang beberapa tahun yang lalu. 2 hari kemudian, kedua tengkorak itu dipindahkan ke tempat pemakaman familinya di pemakaman Belanda Surabaya. Semenjak dipindahkannya kedua tengkorak itu, Irfansyah merasa tenang tinggal di villa itu untuk bekerja merenovasinya. Dan hingga pekerjaannya berakhir, Irfansyah sudah tidak pernah lagi dihantui ketakutan yang baru dialami selama hidupnya itu. Demikianlah pengalaman horor di villa tua.
Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.